nanti dimarahin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia Merdeka. Nah, dari judulnya ini Indonesia Merdeka. Wah, pasti kalian bakal mikir, oh pasti bahas tentang proklamasi dan sebagainya. Ya, itu benar banget. Hari ini kita, bentar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang yang pertama, kronologi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga itu respon negara lain terkait tentang kemerdekaan Indonesia itu gimana nih responnya itu. Kita akan bahas satu-satu. Misal aku jelasinnya kecepatan atau ada yang kurang paham langsung on mic ya. Soalnya aku nggak bisa lihat chat. Kasih. Oke, yang pertama kita harus flashback dulu. Kita harus lihat dari kedatangan Jepang. Di dari kemarin kan sudah dibahas kan ya. Nah, kita akan bahas sedikit lagi nih. Nah, kita akan bahas tentang kenapa sih Jepang itu datang ke Indonesia. Nah, lihat dulu masa lalunya dulu. Kita kembali selangkah mundur lagi nih. Nah, Jepang kan ikut dalam Perang Dunia II. Nah, di dalam Perang Dunia II itu ada nih dua blok, yaitu blok sentral yang disingkat JIJ. Ada yang tahu nggak JIJ ini apa? JIJ itu Jerman, Italia, sama Jepang. Nah, yang kedua ada blok sekutu nih, singkatannya ABDACOM, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Belanda, sama Australia. Oke, nah Jepang ini tuh menyerang blok sekutu terus pada Perang Dunia II ini. Nah, Jepang ini menyerang terus nih blok sekutu, mulai dari ngebom pelabuhan Pearl Harbor, terus merebut wilayah jajahan Inggris dan Belanda, terus juga Jepang itu menyerang Australia, nama penyerangannya itu Battle of the Coral Sea. Nah, Jepang ini menjadi negara yang sangat negara superior nih. Nah, sekutu yang mendapat serangan Jepang ini kayak menahan nih serangan Jepang biar nggak kemana-mana. Nah, pada akhirnya pada tanggal 9 Juli 1944, sekutu ini melawan balik ke Jepang. Dan Jepang itu kalah di Pulau Saipan, yaitu pulau yang kayak selangkah lagi itu ke Jepang gitu, kayak deket banget nih sama Jepang. Nah, otomatis Jepang panik dong, soalnya kan takut nih ya, kayak negaraku sendiri diperang, negaraku sendiri itu diserang gitu kan. Nah, akhirnya pada tanggal 7 September 1944, Jepang itu membuat janji kepada rakyat Indonesia, namanya Janji Koiso. Ada yang tahu nggak Janji Koiso itu apa? Maksudnya itu isinya apa atau tujuannya apa? Amerika, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, sama Australia. Abdacom. Uh, Abdacom itu bahasa Inggris semua sih, kayak bentar nanti aku cariin ya. Soalnya aku nggak bisa bahasa Inggris. Oke, janji Kaiso kepada Jepang kan membuat janji ya kan pada Indonesia. Janji Kaiso itu kayak janji kayak tenang, kamu itu bakal saya merdekakan gitu di kemudian hari, biar biar rakyat Indonesia itu simpati gitu kan ke Jepang, kayak oh iya 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 gitu, kayak membantu terus gitu. Ya, itu Adam. Makasih Adam, American, British, Dutch, Australian, Command, ya itu. Oke, nah karena janji Koizumi itu akhirnya Jepang ini membentuk nih sebuah badan namanya BPUPKI pada tanggal 29 Maret 1945. Nah,
BPUPKI ini sidang pertamanya itu pada tanggal 29 sampai 1 Maret. Sidang kedua, pada sidang pertama ini kayak menghasilkan rumusan dasar negara. Yang sidang kedua itu tanggal 10 sampai 16 Juni tahun 1945. Nah, yang dihasilkan pada sidang kedua ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, Jepang ini tiba-tiba dibom nih sama sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Nah, setelah tanggal 6 Agustus ini Hiroshima dibom, tanggal 7 Agustus sehari sesudahnya itu pembentukan PPKI. Kan BPUPKI ini kan Jepang ini menganggap kayak, oh ini tuh udah selesai yang BPUPKI, jadi bubarin aja gitu. Karena tugas dari BPUPKI ini kan kayak perumusan pembentukan dasar negara gitu kan. Jadi kan ini kan udah terpenuhi, jadi ya bubarin aja. Akhirnya Soekarno itu kayak ngusulin nih, kayak ayo bikin badan lagi atas nama bangsa Indonesia. Jadi kayak kemerdekaan Indonesia itu tidak hadiah dari Jepang seperti itu. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi itu mengundang Soekarno, Hatta, sama Rajiman pergi ke Dalat. Nah, ngapain tuh diundang ke Dalat? Karena yang pertama itu pelantikan Soekarno sebagai ketua PPKI, dan yang kedua itu membahas lebih serius mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, Jepang tadi kan udah dibom kan ya sama sekutu. Nah, tanggal 15 Agustus ini Jepang ini menyerah kepada sekutu. Menyerah tanpa syarat. Jadi ya menyerah gitu aja. Tapi Jepang ini kayak diem-diem menyerahnya, nggak mau. Indonesia itu tahu kayak kalau semisal Jepang itu menyerah. Tapi, pada tanggal 15 Agustus itu, berita kekalahan Jepang itu kedengaran nih sama Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir itu kan sebagai golongan muda ya. Jadi beliau itu kayak langsung mengadakan rapat saat itu juga. Dan sepakat nih kayak harus merdeka pada saat itu juga, pada tanggal ya sekitaran inilah. Kayak ayo kita harus bicara pada Soekarno supaya cepat merdeka nih, kayak Jepang kan udah kalah nih ya, Jepang udah kalah. Terus buat apa kita nunggu-nunggu lagi? Buat apa kita kayak nanti kayak ngelewatin kesempatan di depan mata gitu kan. Terus pada tanggal 16 Agustus 1945 pada jam 04 sekitar jam 4 subuh itu Soekarno itu dibawa sama golongan muda, diculik di mana? Ada yang tahu nggak di mana? Itu sangat benar di Rengas Dengklok. Nah, tanggal 16 Agustus pada hari itu juga jam setengah 4 sore ini Ahmad Subarjo sama Yusuf Kunto itu sebagai golongan tua kan ya, itu menemui Soekarno Hatta. Dia itu menyuruh untuk ayo balik ke Jakarta. Soalnya itu mereka itu takut kalau semisal nih ya, kan di Jakarta kan nggak ada pemimpinnya kan, nggak ada apa itu namanya Soekarno kan. Takutnya itu kayak gimana ya, kayak loh pemimpinnya kok hilang gitu. Takut Jepang itu tambah marah. Nah, tapi golongan muda itu mikirnya itu agar kenapa kok menculik Soekarno sama Hatta, karena Jepang golongan muda itu gak mau kalau Soekarno sama Hatta ini terpengaruh sama Jepang gitu. Nah, jam 8 malam Soekarno sama Hatta itu tiba di Jakarta menuju rumah Laksamana Muda Maeda. Nah, tanggal jam berapa ini? 22.30, setengah 11 ya. Itu Soekarno sama Hatta ini diiringi sama Maeda, Laksamana Maeda, dan Miyoshi itu berangkat menemui Maijen Nishimura. Tapi
sama Maijen Nishimura itu kayak kedatangannya ditolak gitu loh. Kayak Nishimura itu nggak bisa bantuin lagi Indonesia gitu. Terus jam 11 sampai jam setengah 5 pagi itu baru merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Ih, cepet ya, kayak sistem kebut semalam gitu. Terus jam 10 pagi, akhirnya Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno nih, di Jalan Penggagasan Timur nomor 56. Nah, fakta tentang Soekarno pada saat ini tuh, Soekarno ini lagi sakit ya. Jadi selanjutnya Kak Fitri ya. Iya, oke. Selanjutnya ini ada pasca kemerdekaan. Jadi pasca kemerdekaan ini PPK itu melaksanakan 3 sidang ya. Nah, 3 sidang ini dibagi menjadi yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini PKI melakukan sidang yang pertama. Nah, sidang pertama ini menghasilkan apa sih? Jadi sidang pertama dari PPK ini menghasilkan pengesahan dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini tuh Undang-Undang Dasar tuh ditetapkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Terus yang kedua, memilih Soekarno menjadi ketua dan Hatta menjadi wakil presiden Indonesia. Yang ketiga, membentuk KNIP atau ini KNIP itu Komite Nasional Indonesia Pusat. Terus sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 itu menghasilkan bahwa Indonesia itu terdiri dari 8 wilayah. Yang pertama Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Terus ada pembentukan 12 departemen dan penunjukan menteri. Selanjutnya pembentukan komite nasional dan masalah mempertahankan tentang negara. Terus yang ketiga PPKI itu menghasilkan bahwa PNI sebagai partai tunggal. Jadi PNI diakui sebagai partai tunggal. Terus yang kedua ada pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat sebagai penjaga keamanan umum, dan penetapan Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, selanjutnya pemerintah ini juga menerbitkan sebuah maklumat nih yang berisi itu tanggal 5 Oktober 1945 itu pembentukan TKR sebagai Tentara Nasional. Terus pada tanggal 16 Oktober 1945 itu pemberian kekuasaan legislatif ke KNIP itu tadi. Terus tanggal 3 November 1945, Indonesia ini menganut sistem multipartai. Tujuannya untuk membangun demokrasi di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 14 November 1945, itu terjadi perubahan pada pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Oke, selanjutnya kita mini quiz lagi nih. Ayo dibuka itunya, bentar. Kodenya 2109622. Mau kan main kuis? Mau dong. Bentar, 210 nih. 2109622.
Bisa nggak? Bisa nggak joinnya? Bisa, oke. Oh, ya Allah, akun desa. Oke, ayo. Baru 20 nih yang join. Kamu itu buka Google, terus ketik di Google Quizzes gitu. Terus pakai login ya biasanya ya, kalau main ya. Udah bisa nggak, Nur? Terus kalau semisal kamu udah login, terus kamu masukin nih kodenya 210 2015 ya. Oke. Nur udah bisa, Nur. Ini aku mulai sekarang ya. Yang apa kamu lihat di sini aja.
Semangat. Oke, dua-dua nih yang udah selesai. 1 menit lagi ya. Dua-dua. Reza lagi ini ya. Keren banget. Oke, aku end ya. Biar nggak kemalaman juga. Yeay, selamat buat Reza lagi. Yang mana nih Reza? Kasih nanti harus on cam nggak sih yang menang? Iya. Oke, lanjut materi. Nah, oh benar, salah. Oke. Lanjut. Kelihatan kan ya? Nah, ini kita pelan-pelan ya. Terus Indonesia nih ditekan nih oleh 3 pihak. Maksudnya gimana tuh? Jadi Indonesia kan dalam masa kekosongan kekuasaan kan. Tapi Indonesia ini udah menyatakan diri nih merdeka. Nah, Jepang ini ingin mempertahankan status quo-nya. Nah, sekutu sehabis menang nih dari Jepang nih ya kan. Sekutu ini membentuk SEAC, yaitu Southeast Asia Command. Nah, ini tugasnya untuk apa sih? Tugasnya itu untuk mengurus segala proses penyerahan Jepang di Indonesia. Kayak ngurus-ngurusin berkas atau sebagainya lah. Terus yang kedua itu melucuti dan memulangkan tentara Jepang. Jadi tentara Jepang yang masih di Indonesia itu suruh balik ke Pulango gitu. Nah, Belanda sama sekutu ini membuat perjanjian nih namanya Civil Affair Agreement. Nah, apa aja inti dari perjanjian ini apa aja sih? Nah, jadi intinya itu pengaturan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda dengan langkah-langkah yang pertama. Pada fase pertama itu mengadakan operasi militer. Yang kedua, fase kedua, kalau keadaan di Indonesia ini udah normal nih, Indonesia udah bisa dipegang lagi sama pihak Belanda, itu akan diambil alih lagi gitu.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan sama Kak Adam nih. Halo Kak Adam. Tes, dengar ya? Dengar, bentar. Fit, bisa nge-mute aku nggak? Lanjut. Bentar. Lanjut. Oke, hari ini kita bakal mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kan tadi Belanda datang lagi ya. Jadi Indonesia perlu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan pada saat itu ada dua cara teman-teman, yaitu dengan cara perang ya, sama dengan cara diplomasi atau melakukan Misi Azam, ini aku doang atau kurang keras ya suaranya? Iya. Oh ya, udah tes, keras nggak? Udah. Keras nggak? Oke, gini ya. Udah kan? Udah lumayan. Oke, di next aja, langsung aja. Oke, next. Oke, di next aja. Oke, ini perang ya, perang. Kita bahas sedikit aja. Yang pertama, ambil alih kekuasaan Jepang di Jogja ini tanggal 26 September sampai 7 Oktober 1945. Ya, membersihkan pengaruh Jepang di Jogja, intinya kayak gitu. Itu ada pertempuran 5 hari di Semarang, ini terjadi 5 hari pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Ini Indonesia itu mencoba menghilangkan pengaruh Jepang juga di Semarang nih, pas habis merdeka itu kan. Indonesia pada saat itu ya ngirim tentara keamanan rakyat TKR. Perang ini pokoknya diakhiri sama kekalahan Jepang, karena memang Jepang juga udah tinggal dikit, dan sekutu akhirnya juga datang di sana melucuti senjata atau milik Jepang gitu. Misalnya pertempuran Ambarawa. Nah, ini sekutu yang habis dari Semarang itu kan mencoba untuk datang juga ke Ambarawa nih. Pas itu Afne yang dari Inggris itu sama Nika dari Belanda itu datang nih ke Ambarawa. Nah, pada saat itu Jenderal Sudirman menggunakan taktik gelar sapi turang untuk mengepung Belanda, dan akhirnya Belanda terpukul mundur lagi ke Semarang. Intinya kayak gitu. Itu pertempuran Surabaya ini diawali sama terbunuhnya Jenderal A.W.S. Malabi di 30 Oktober 1945, yang akhirnya nanti bermuara pada perang hebat yang berlangsung pada 10 November ya. Hari Pahlawan memang awalnya dari peristiwa perang di Surabaya. Itu perang di Medan ya, berlangsung pada 13 Oktober 1945 sampai bulan April 1946. Cukup lama, dan di Medan ini sebenarnya adalah berhasil membunuh panglimanya ya, T.E.D. Kelly pada 9 Oktober. Namun perang ini memang berhasil dimenangkan oleh sekutu, dan sekutu akhirnya dapat Medan. Ini adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Itu 23 Maret 1946. Ada dua pemuda nih, namanya Muhammad Toha sama Muhammad Ramdan. Itu museum milik sekutu. Dan banyak rakyat yang juga bakar rumahnya. Kenapa kok dibakar gitu? Rumah orang, rumahnya sendiri, rumah dibakar. Sebenarnya ini mencegah buat Belanda nggak bisa nguasain kota Bandung gitu. Akhirnya ya rakyat itu kurang keras. Bentar, udah ya, Jahyun udah ya, udah belum Udah. Jadi itu Bandung Lautan Api, intinya rakyat pada bakar-bakarin rumahnya. Akhirnya Bandung jadi banyak api ya, makanya disebut Bandung Lautan Api, mencegah agar Belanda ini nggak nguasain Bandung lagi gitu.
Sementara rakyat kemana rumahnya kebakar? Ya rakyat pada kabur semua ke daerah selatan gitu, ke pegunungan teman-teman. Terakhir perang Puputan Magarana, sebabnya sebenarnya adalah Bali nggak diakui gitu secara de facto oleh Belanda, dan I Gusti Ngurah Rai pada saat itu ya Panglima di Puputan Magarana pada 18 November itu bakar markasnya Belanda, dan ini bikin Belanda juga marah dan akhirnya pecah perang Puputan Magarana. Akhir dari perang ini adalah Bali berhasil dikuasai oleh Belanda gitu. Oke. Next. Nah, ini diplomasi. Ya, yang pertama, oke, kecil. Sorry. Oke. Udah ya? Udah, ini benar kok. Enggak, suaranya loh. Oh, udah. Katanya kata Afifa kok kecil lagi, Kak, gitu kan. Iya, tadi sempat kecil sih, sekarang udah Kak Zam. Lanjut. Kayaknya headsetku agak rusak lagi ini. Oke, diplomasi yang pertama, perundingan pendahuluan di Jakarta. Jadi ini diplomasi awal gitu loh. Belanda bilang usul nih negara Indonesia jadi negara dominion aja. Negara dominion tuh apa? Negara dominion itu kayak misal negara persemakmuran gitu. Kalau di Belanda itu negara persemakmurannya kan ada Suriname, ada Belanda Antilles, atau mungkin kalau di Perancis juga negara persemakmurannya ada Guyana Perancis kayak gitu. Udah Indonesia diusulkan jadi gitu. Yang tentunya hal ini kan juga Indonesia gak jadi leluasa ya untuk bisa bikin sesuatu di negaranya, makanya ditolak tentunya. Dan ini berlanjut pada kecil lagi. Bentar. Oke, gini ya. Suaranya rodok. Oke, udah apa belum? Udah. Oke, selanjutnya Oge Value ya. Aku bahas lagi. Ini berlangsung di Belanda 14 sampai 24 April 1946, bisa dibaca ya. Hasilnya itu dari perundingan ini draft Jakarta, teman-teman. Menguasai Belanda kayak ngakuin secara de facto daerah Jawa sama daerah Sumatera. Jadi hasil dari Hoge Value ini dokumen yang disebut draft Jakarta. Hal ini kemudian berlanjut pada perundingan Linggarjati. Nah, perundingan ini terjadi di daerah Linggarjati, teman-teman. Pada 10 sampai 15 November 1946. Nah, Belanda ngakuin secara de facto daerah Jawa, Madura, dan Sumatera sebagai milik Indonesia. Nah, terus habis itu Indonesia sama Belanda ini sepakat nih untuk bisa bentuk Republik Indonesia Serikat. Suara hembusan apa kalau gini kedengaran nggak? Dengar jelas banget. Mending gini. Oke, gini aja ya, mending gini ya. Gini aja. Iya, gini aja. Oke. Jadi perundingan Linggarjati itu tadi mengakui secara de facto Jawa, Madura, dan Sumatera. Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk Republik Indonesia Serikat RIS ya. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Jadi kayak hubungan diplomasi antara Indonesia dan Belanda dan disebut Uni Indonesia Belanda. Nah, tapi ini malah bermuara pada agresi militer satu pada 20 Juli 1947. Belanda ini berusaha untuk merebut kembali daerah penghasil SDA. Daerah penghasil SDA ini di sini Sumatera dan Jawa. Tentunya hal ini tuh melanggar, teman-teman, melanggar isi perjanjian Linggarjati. Poin 1, mengakui secara de facto Jawa, Madura, dan Sumatera. Tapi Belanda kok melakukan Sumatera. Dan tentunya PBB. Kak,
Next. Lanjut. Kembali Kak. Oke. Kemudian ini bermuara pada perundingan Renville yang dilakukan di tempat netral pada saat itu, kapal USS Renville yang sedang mendarat di Jakarta pada saat itu. Dan ya isinya ini persetujuan gencatan senjata, pembentukan garis demarkasi Van Mook, sama kesediaan Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jadi Belanda udah melakukan gencatan senjata nih, nggak menghentikan saling tembak menembak, mungkin kayak gitu sama aja sih. Dan ya ke arah damai gitu. Perundingan Renville ini kan bikin wilayah Indonesia makin kecil lagi ya. Pembentukan garis demarkasi Van Mook ini bikin kayak Jawa Barat juga jadi milik Belanda gitu kan. Dan hal ini bikin Perdana Menteri saat itu Amir Syarifuddin itu harus jatuh, dalam artian kayak dibuang gitu loh dari kabinet. Dan Amir Syarifuddin akhirnya setelah perundingan Renville ini gabung ke Partai Komunis Indonesia dan melakukan pemberontakan di Madiun yang mungkin dikenal dengan pemberontakan PKI 1948. Jadi salah satu dampak dari perundingan Renville ini ya kota Indonesia, ini ibu kota Indonesia di Yogyakarta, ibu kotanya saat itu kan Jogja ya, jatuh ke tangan Belanda. Soekarno-Hatta diasingkan di Bangka. Maka kejadian saat itu agresi militer 2 ini juga dianggap melanggar perundingan Renville, karena memang itu kan sudah setuju gencatan senjata dan sudah setuju damai, malah melakukan agresi militer 2 gitu kan. Jadi ini gagal gitu. Belanda dapat kecaman dari dunia terus internasional juga, dari DKPBB, Amerika bahkan turun tangan gitu. Dan kondisi di Indonesia pada saat itu, karena emang Soekarno dan Hatta diasingkan di Bangka ya, lalu presidennya siapa nih gitu kan. Indonesia bentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia pada masa agresi militer 2. Tepatnya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu Soekarno menyerahkan mandat sebagai presiden kepada Syafruddin Prawira Negara untuk maju sebagai presiden sementara Republik Indonesia, presiden sementara pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi presiden Indonesia yang kedua itu sebenarnya adalah Syafruddin Prawira Negara, kayak gitu. Tapi memang ini akhirnya langsung mengarah ke perundingan antara Muhammad Rum dan juga Van Royen yang berlangsung di Jakarta pada 14 April 1949. Ya, hampir sama, penghentian tembak-menembak lagi, karena memang agresi militer kan juga perang lagi nih, ya harus dihentikan lagi nih, gencatan senjata lagi. Ibu kota kembali ke Jogja. Para pemimpin yang diasingkan sama ditahan ini dibebasin lagi, kayak Soekarno, Hatta, dan kawan-kawannya, dan merencanakan konferensi meja bundar nih yang nanti akan berlangsung di Den Haag, Belanda. Oke, next Kak. Oke, ini langsung berlanjut lagi ya ke konferensi Inter-Indonesia. Berlangsung 2 tahap di Yogyakarta dan Jakarta, itu tanggalnya 19 sampai 22 Juli 1949, dan di tahap 2 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Pembahasan utamanya tentang RIS, Republik Indonesia Serikat, penetapan presiden konstitusional seperti Soekarno dan Hatta, merayakan banyak hal untuk Indonesia kayak DPR, pembentukan Senat, dan pembentukan panitia persiapan nasional tentang konferensi meja bundar ini. Konferensi meja bundar ya, salah satu hal paling penting menurutku di diplomasi Indonesia. Pada saat itu Belanda mengakui ya keberadaan Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat, kayak udah nggak oke lah gitu loh, udah nggak punya ambisi lagi gitu buat nguasain Indonesia. Nah, pada saat itu kan Irian Barat masih namanya Nubini Belanda nih. Jadi
permasalahan Iran Barat ini juga dibahas, nanti bermuara ke peristiwa yang namanya PPRA, penentuan pendapat rakyat ya di Irian Barat. Dan selanjutnya ada secara pemerintahan RIS diatur oleh konstitusi yang dibuat oleh RI dan BVO. Jadi BVO apa nih? BVO itu Bijan Comes for Federally Overlap gitu. Ini tuh komite 15 negara bagian gitu. Ini negara bagian kayak negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura. Itu kayak ngirimin satu wakilnya buat jadi komite di BFO ini. Nah, jadi RI dan BFO menentukan sendiri nih corak pemerintahan RIS itu kayak gimana gitu kan. Nah, akhirnya poin keempat, dibentuk Uni Indonesia Belanda yang lebih bersifat longgar. Uni Indonesia Belanda itu kan tadi kayak hubungan diplomasi gitu antara Indonesia dan Belanda. Lebih tepatnya kayak apa ya, Indonesia dan Belanda ini menjadi sahabat gitu loh, kayak saling membutuhkan gitu. Tapi emang di sini akhirnya di masa kabinet Burhanuddin Harahap di 1955 itu hubungan ini tuh diputus teman-teman sama kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, akhirnya nih pada 27 Desember 1949 Belanda memenuhi janji untuk mengakui kemerdekaan Indonesia setelah sekian lama ya, butuh 4 tahun lebih gitu. Nah, Indonesia setelah ini masuk di era Republik Indonesia Serikat. Tuh. Oke, gitu sih. Next. Aja kodenya. Oke, kita main quiz lagi. Nge-lag nggak di sana? Bentar, quiz. Oh. Ya, itu kodenya 1406644. Bentar ya, ini masih loading. Oke, 845 ya main ya. Soalnya kalau nggak salah 5 sih. 3-5an. Suaraku patah-patah nggak? Lancar. Lancar Kak Sinta. Oke, ini 21 ya kan. 21 kurangi 3. Oke, kita main ya.
Oke, semangat. Kurang 2 nih yang belum. Wah, Reza memimpin lagi. Kurang 1. Dua 20-50 ya, tak akhirin ya. Semangat. Ini Reza dapat apa nih, Kak? Dapat apa nih enaknya? Kalau umrah sih. Materi apa Kak abis ini? Ayo tebak materi apa yuk. Oh ini udah jam nih ya. 20.50. Aku akhirin. Gamesnya maksudnya ya. Kurang 1 kok materinya. Serius. Reza, selamat. Congrats ya. Yeay. Ya, bukan main. Tidak tergeserkan. Oke, lanjut. Kirim itu bisa nggak sih? Bentar. Bentar. Mod. Kakak. Fit bisa share screen. Ah. Bentar ya teman-teman. Biasa. Udah.
jadi materi selanjutnya adalah ini negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi tuh ada siapa aja sih? Itu bisa dilihat ya. Di situ ada 3 negara, Mesir, Palestina, dan India. Nah, gimana sih responnya mereka tuh? Yang pertama ada Mesir. Nah, Mesir ini adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Di situ tertera organisasi Ikhwanul Muslimin. Nah, maksudnya gimana? Jadi organisasi Ikhwanul Muslimin ini adalah organisasi di Mesir yang mempelopori pemberian dukungan bangsa Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi gara-gara organisasi ini Mesir tuh jadi tahu dan mendukung Indonesia untuk kemerdekaannya. Terus 46 Mesir itu memberikan pengakuan secara de facto. De facto itu berarti pengakuan suatu negara dari negara lain yang dinyatakan secara resmi. Terus pada 18 November 1946, Liga Arab mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka. Nah, Liga Arab tuh dari Arab ya, kok bisa masuk ke Mesir? Nah, karena sejak Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, negara-negara Timur Tengah tuh jadi tahu gitu, oh Indonesia tuh ini butuh pengakuan untuk kemerdekaannya gitu. Jadi mereka membantu Indonesia untuk mengakui kemerdekaan secara de facto. Terus pada 10 Juni 1947 Mesir dan Liga Arab memberikan pengakuan secara de jure. Nah, de jure itu secara hukum gitu. Jadi secara hukum mereka mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Gitu. Terus selanjutnya ada Palestina. Nah, Palestina ini adalah negara Asia pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada 6 September 1944. Nggak hanya itu, Mufti Besar Palestina Muhammad Amin Al-Husnaini menyebarkan berita janji Koiso yang tadi udah dijelasin sama Kak Sinta ya di awal tadi melalui siaran radio berbahasa Arab di Berlin, Jerman. Jadi gara-gara Mufti Besar Palestina ini berita kemerdekaan Indonesia tuh tersebar di daerah Eropa juga gitu. Terus selanjutnya ada Muhammad Ali Taher. Jadi dia tuh adalah saudagar kayak di Palestina, jadi kayak punya pedagang gitu ya. Dia tuh menyerahkan seluruh uangnya yang tersimpan di Bank of Arabia kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya ada India. Nah, pada Juli 1947 saat Belanda melakukan agresi militer satu, India tuh mengecam keras Belanda. Jadi dia nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Belanda ke Indonesia. Dia mendukung Indonesia. Terus pada Agustus 1947, India tuh membawa persoalan ini ke dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Nah, India menuduh bahwa Belanda itu melakukan pendudukan terhadap negara yang kedaulatannya udah diakui secara de facto. Terus pada Desember 1948, agresi militer kedua, Belanda mengisolasi wilayah Indonesia dengan melakukan blokade. Jadi wilayah Indonesia itu diblokade gitu. Terus Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, itu memerintahkan penerbangan untuk membawa diplomat Indonesia ke India dan mendirikan pemerintahan Republik Indonesia di pengasingan New Delhi, supaya Indonesia tuh nggak direbut kemerdekaannya sama Belanda. Jadi misal Indonesia direbut lagi kemerdekaannya oleh Belanda, dia tuh masih ada ini pemerintahan pengasingan di New Delhi, jadi bisa terselamatkan gitu. Terus pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949, India tuh menggagas adanya konferensi Asia. Nah, udah selesai nih. Ada kuis lagi. Udah terjawab ya pertanyaannya dari Triana tadi. Oh, Iya. Triana, sorry. Ayo, ini kuis lagi nih. Kalian pada ini ya, pada aktif ya. Pengen mengalahkan Reza ini kayaknya ya. Ayo, siapa nih yang bisa ini? 3 kali loh ya. Reza. 3 kali dia berturut-turut, guys. Siana nih kayaknya calon-calon yang bakal ngalahin Reza nih. Ambis. Ayo. Yuk. Ini udah tuh ada nih yang masuk 1. Edward. Terus sama Edward. Ayo, ini kodenya 4192759.
Diana, Diana cantik, amin. Juliana udah masuk, Indi udah, R udah. Juliana udah, Afifa udah, Kaliza udah. Ayo, ini yang berapa anak ya udah dia? 21 kurangi 3. 18-an ya? Kan nanti di akhir acara ada ini nggak foto bersama buat dokumentasi ada ya? Ada Nanti dong. jangan lupa cam ya nanti habis kuis. Jangan live dulu. Ayo, Ya, ini masih 13. 14 kurang 2. Kurang 4. Ya Allah. Ya nih. Ayo, 419 2759. Ayo bisa yuk kalahin Reza yuk. Buat dia terlengserkan guys. Masa Reza mulu nih yang nomor 1. Kurang Jangan 3 mau nih. jadi nomor 2 dong. Loh, Reza kok nggak masuk? Mungkin dia udah lelah ya. Ngasih kesempatan buat yang lainnya. Ayo kurang 1 ini. Oke, mulai ya. Pas jam 9. Salah. Semangat. Ujian utama agresi militer 2. Semangat teman-teman. Yuk bisa yuk. Jadi nomor 4 pemain nih yang udah nih. Oh, 5, 6, 7. Oh, cepet nih. Yang pertama ada Ike. Siapa tuh Ike? Lima 15 yang udah. Ayo, semangat. Kaliza, ya ampun, nomor 1 nih ya. Kaliza menyusul nomor 1. Kurang 4 lagi nih. ada Reza nggak Kak? Kenapa? Ada Reza nggak? Ada Reza.
Yang tadi tuh, yang nomor 1 terus. Nggak ada. Nggak ada. Dia kasih kesempatan buat yang lain. Ada. Nomor 11. Iya nih, ngalah nih kayaknya ya. Iya, sengaja ya Reza. Kamu gitu. Oh, enggak dong. Kan teman-teman yang lain kan juga itu hebat. Ayo, kurang 4 lagi yuk. Iya. Pada bagus-bagus sih tadi. Kayak bener-bener ini, merhatiin materi. Kurang 4. Ayo, semangat. Kongres Kaliza. Kasih kongres nih. Sama Reza. Habis ini ngapain, Kak? Habis ini foto. Bener. Iya, kita foto, dokumentasi. Jangan lupa on cam ya. Benar. 15 anak nih. Ayo. Iya dong, harus on cam dong. Kan kamera Zoom kan cantik ya. Foto-foto nih. Kita tentukan dulu. Jadi, sampai bertemu di kelas sejarah selanjutnya. Ini ada kata-kata nih. Sejarah Apa tidak tuh, Kak? pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Sejarah mengatakan sampai jumpa. Jadi sampai jumpa di kelas selanjutnya. Yeay.